Setiap kita pada pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memberikan korban syukur, persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga persiapkan dirimu, berikan seluruh kehidupanmu untuk memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala keberadaan kami hanyalah milik Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik
persembahanku yang terbaik hanya bagimu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, dan ku bawa persembahanku, dan ku bawa persembahanku, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya Tuhan. Ini ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Bahwasannya segala apa yang kami punyai dan kami miliki semuanya hanyalah berasal daripadamu. Terima kasih untuk nafas hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang selalu baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Tidak henti-hentinya kami bersyukur, tak henti-hentinya kami mengingat akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya untuk kami memberikan korban syukur kami Tuhan yang terbaik hanya bagi Engkau. Setiap pujian kami, penyembahan kami, tarian kami, sorak-sorai kami hanya bagimu Tuhan. Saat ini kami bersatu hati. Ketika intimidasi iblis Tuhan atas setiap sukacita dalam kehidupan kami. Kami mau ikat, kami mau tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan boleh berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami bersiap untuk melompat bagi Tuhan. Kami bersiap untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Memberikan seluruh kehidupan kami, memberikan seluruh jiwa roh kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya, kita percaya Tuhan hadir di tengah kita pada pagi hari ini. Mari angkat suaramu, puji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Mari nyanyikan pujian baru bagi Tuhan. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak berat hati, tapi Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari angkatlah suaramu bagi Tuhan.
kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari nyanyikan dan agungkan Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, disorak-sorai hanya bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk terima pujian kita yang terbaik pagi hari ini. Haleluya, kita memiliki Allah yang kuat, kita memiliki Allah yang hebat. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, oh, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, yang benar. Haleluya.
Walaupun badai menerpa dalam kehidupan kami, walaupun kondisi terburuk pun dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang tetap tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kekuatanku hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadiri
Terpujilah Engkau Tuhan yang menjadi pusat setiap pujian penyembahan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan selalu ada di dalam hati kami Tuhan kepadamu. Karena kami mau terus menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, pujian hanyalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan setiap perkataan-perkataan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang menguatkan, yang menegur kami, yang meneguhkan setiap apapun Tuhan yang hari-hari ini Engkau sedang berbicara di dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Bila kami boleh Tuhan Yesus membuka hati kami Tuhan untuk diisi dengan firman-Mu. Setiap perkataan-Mu Tuhan benar-benar Tuhan, benar-benar menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan waktu-waktu kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Biar segala pujian, kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pastor Yeri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Siapa percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Dan saya percaya ini hari yang luar biasa. Dan saya percaya setiap kali kita ketemu dengan firman Tuhan pasti sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, senang sekali ada di tempat ini lagi. Jarang banget 2 minggu berturut-turut, ini blessing buat saya dan keluarga, dan ada adik-adik saya juga di sini. Dan membuat saya bersyukur bahwa memang kita perlu keluarga Tuhan hari-hari ini, amin. Dan harusnya saudara bersyukur ada di tempat ini, karena saya percaya ada Tuhan di tempat ini, dan satu saat orang-orang terbaik akan senantiasa lahir dari tempat ini. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, mari kita belajar hari ini. Saya ingin share sesuatu yang saya sedang pelajari juga hari ini. Siapa percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terhormat, amin. Ya, Dia adalah Tuhan yang punya kehormatan. Sekalipun Dia dihina, tidak mungkin mengubah kehormatannya, saudara. Dan kita ada dalam bagian di dalamnya, setuju? Ya, kita hidup juga di zaman dimana orang tuh menghina Tuhan tuh ya mulai biasa gitu. Tapi nggak akan mengganti apapun, mengurangi kehormatan Dia, sedikit pun tidak. Seperti orang menghina mutiara gitu, jelek, itu malah yang menghina yang terhina. Ya. Dan saudara tahu bahwa salah satu kehormatannya senantiasa absolut ada, Tuhan kerjakan melalui kita anak-anaknya, amin. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita tidak akan jadi orang yang gila hormat, tapi saya percaya ada kehormatan Tuhan menjadi bagian kita. Itu sebabnya penting hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan saudara, cara Tuhan memberikan sebuah penghormatan kepada manusia berbeda dengan cara dunia memberikan penghormatan. Makanya ada orang-orang tertentu yang ditulis di Alkitab memang terhormat. Bahkan dikatakan hormatilah orang-orang seperti ini. Bukan karena dia gila hormat, dan menurut saya orang yang gila hormat adalah orang yang tidak terhormat. Amin. Ya, ada caranya Tuhan sendiri yang saya mau ajak kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Mari kita buka Filipi 2 ayat 19 sampai 29. Mari kita belajar. Ada satu tokoh yang saya ingin share buat saudara. Filipi 2 ayat 19 sampai 29. Oke, saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Filipi 2
ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan kukirim kepadamu dan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Ayat 24, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun aku akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang telah kuutus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalipun dengan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itu sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu mendapat sukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Epafroditus, firman Tuhan berkata hormatilah. Saudara, kalau kita lihat tokoh ini nggak terkenal. Biasanya orang-orang yang punya kehormatan yang dalam dan deep, memang dia kadang-kadang nggak sering muncul di permukaan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa untuk memberikan sebuah penghargaan. Yang setuju katakan amin. Saudara, bahkan Alkitab berkata hormatilah orang-orang seperti dia. Apa yang ada dalam dia, saudara? Dia tidak gila hormat. Orang yang terhormat, perhatikan baik-baik saudara, adalah orang yang tahu dan sadar bahwa di dalam hidup ini ada juga hal-hal yang lebih penting dari dirinya sendiri. Dia punya semangat untuk melihat orang lebih baik, membuat orang semakin naik. Dan itu adalah orang-orang terhormat. Dan saudara, saya percaya kita tinggal di bangsa yang terhormat, amin. Dan bangsa ini butuh orang-orang yang terhormat. Bangsa ini butuh orang-orang yang gak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Bangsa ini butuh orang-orang yang punya semangat yang sama seperti Tuhan. Dan saya percaya dimanapun orang itu berada, dia akan dihormati, saudara. Sekalipun dia dicerca, sekalipun dia dilihat negatif, sekalipun dia mungkin dijatuhkan, tapi saya percaya kehormatan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya. Siapa orang-orang yang berani dalam hidup ini, apalagi saat-saat sekarang ini, berani juga memikirkan orang lain, menaruh porsi bukan hanya untuk dirinya, perasaannya, pandangannya, tapi juga memberikan sebagian besar apa yang dia punya juga untuk orang lain. Yang setuju katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara, waktu kita semakin mengenal Tuhan, maka kita akan semakin belajar dan percaya bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Suatu saat saudara akan temukan kebenaran-kebenaran yang mengajar kita bahwa jangan hidup hanya untuk kepentingan kita sendiri. Jangan hidup hanya untuk perut kita sendiri. Jangan hidup hanya untuk perasaan kita sendiri. Maka saya percaya di tempat ini ada yang namanya didikan Tuhan, amin. Kita semua dididik. Supaya apa? Supaya kita tidak melihat seluruh dunia ini terfokus ke kita. Saudara, selalu terjadi apa ya? Penseleksian yang ketat ketika firman mulai berbicara, jangan hidup untuk diri sendiri. Jangan hidup untuk perasaan kita sendiri. Jangan jadikan diri kita pusat segala sesuatu. Orang yang menjadikan dirinya pusat segala sesuatu biasanya gila hormat, saudara. Saudara, orang tuh suka menaikkan dirinya lebih tinggi sedikit dari orang lain. Sehingga apa? Sehingga dia merasa berhak menuntut penghormatan orang. Ya, saudara. Sehingga dia rasa dia layak untuk dihormati di mana-mana. Tapi orang yang dalam Tuhan berbeda.
Makanya jalan di dalam Tuhan tuh kadang gak selalu naik, sudah turun. Ya ketika orang-orang berpikir bahwa dalam hidup ini kayak lagu naik-naik ke puncak gunung. Ya kan, naik terus. Kalau kita di atas kita akan menguasai semuanya, kita akan terus semakin di atas semakin berkuasa. Tapi kepemimpinan di dalam Tuhan beda, turun. Bermodalkan kain, dia basuh kaki murid-muridnya. Makanya saya percaya salah satu senjata kita menghadapi persoalan-persoalan hidup hari-hari ini adalah kerendahan hati dan kelembutan hati. Saudara. Cuma firman yang bisa buat kita rendah hati, setuju? Saudara, orang bisa ikut Tuhan, tapi kalau dia nggak sungguh-sungguh kelihatan dia dalam benar apa enggak adalah kerendahan hatinya. Belajar mempercayainya dan tidak menuntut dalam hidup ini penghormatan dari orang lain. Saya tahu tidak mudah, makanya kita butuh Tuhan. Amin. Amin. Untuk percaya bahwa kita tidak perlu instrumen lain untuk memaksa orang menghormati kita. Tapi kita punya Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dan di dalamnya ada sebuah kehormatan ilahi. Makanya caranya pasti berbeda, saudara. Pasti berbeda. Makanya kapan orang berubah, saya rasa ini penting. Ketika dia mulai memikirkan orang lain, gak cuma dirinya sendiri. Kapan orang tetap jalan di tempat sekalipun dia rajin beribadah dan pelayanan. Waktu seluruh hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Dan itu sebabnya kita butuh Tuhan senantiasa, amin. Mari kita lihat beberapa tokoh, saudara. Selain yang tadi, mari kita buka dalam kitab Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Jadi sekali lagi pesan sederhana pagi hari ini, orang-orang yang terhormat di dalam mata Tuhan adalah orang-orang yang berani juga memikirkan kepentingan orang lain, gak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya ajak kita membacanya bersama-sama. Semua siap? Yang sudah dapat boleh bilang amin. Kita baca ayat 5 sampai ayat 10 dan jangan segera ditutup setelah kita baca. Hitungan ketiga, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak." Setelah mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya amin." Ya, saudara lihat ke depan semua. Saudara, menurut saya ini pandangan teologis pribadi saya. Selain Yesus, orang yang paling fenomenal di perjanjian baru adalah perwira ini. Namanya nggak ditulis di dalam Alkitab. Mungkin nanti di surga saya mau nanya siapa namanya. Menurut saya ini perwira sangat luar biasa. Ya, saudara, kalau kita ngomong perwira, pasti adalah seorang yang terhormat, seorang yang punya kehormatan. Penghormatan di dalam militer itu sangat penting. Struktural dan secara struktural tuh wajib namanya belajar yang namanya penghormatan. Ya, makanya orang pasti belajar hormat gitu. Nah, perwira ini sama. Dia ada dalam institusi militer yang Alkitab katakan, cuma namanya aja nggak ditulis. Nah, saudara lihat ayat 10. Ayat ke-10 saya akan bacakan buat saudara. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara dengar baik. Hampir tidak ada cerita di Alkitab waktu seseorang berdoa minta sesuatu malah dapat pujian. Bukan cuma dijawab tapi dipuji. Kita puji Tuhan wajar. Tuhan puji kita
itu mulai nggak normal. Saudara. Betul nggak? Lihat lagi ayat yang ke-10, saya mau bertanya saudara, adakah di antara saudara yang bisa menemukan sesuatu yang nggak lazim di ayat 10 ini? Ada sesuatu yang menurut saya tidak lazim di ayat 10 ini saudara. Setelah mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel. Adakah dari antara saudara kira-kira bisa menerka-nerka di ayat 10 ini ada nggak hal-hal yang kayaknya nggak lazim? Ada kira-kira saudara? Ya, saya kasih satu clue, clue-nya tuh lagu lama. Allah kita besar dan heran ya kan. Kenapa lagu itu dibuat saudara? Karena saya percaya setiap kali orang datang ke Tuhan, pasti Tuhan itu mampu membuat kita terheran-heran, amin. Ya, saya yakin semua kita pasti pernah dibuat Tuhan terheran-heran. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, amin. Nah saudara dengar baik, manusia heran sama Tuhan itu wajar. Tapi adakah manusia di muka bumi ini yang pernah berhasil buat Tuhan yang heran sama dia? Tuhan itu Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Semua bima sakti tata surya ciptaan Tuhan, sidik jari, DNA, semua molekul paling kecil, semua ciptaan Tuhan. Siapa yang sanggup membuat Tuhan terheran-heran? Ada saudara. Siapa? Perwira ini. Dari mana? Kita lihat lagi ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Jadi Yesus heran. Saudara bayangkan, Yesus heran. Kepada siapa? Kepada perwira ini. Jadi ada sesuatu yang Yesus temukan di perwira ini sehingga dia terheran. Bapak Ibu Saudara ngomong-ngomong, hampir tidak ada pencipta heran sama ciptaan, betul? Kalau ada pencipta lagu, habis itu dia berkata, aku kok terheran-heran setiap hari sama lagu itu. Lah nggak usah, Bapak kan penciptanya. Atau orang ciptain kursi, terus setiap hari dia liatin kursi, ini kursi, aku terheran-heran. Nggak ada, di dalam penciptaan semua sudah dalam kontrol emosinya. Jadi si pencipta heran sama ciptaan itu sulit sekali. Tapi cuma di cerita ini, makanya saya bilang ini sangat sensasional saudara. Tuhan terheran sama ciptaannya. Nah pesan Tuhan pagi ini, mari kita buat sampai Tuhan terheran sama hidup kita, amin. Saudara, saya yakin sampai Tuhan bisa heran, ini pasti seseorang yang sangat terhormat. Bukan hanya di pandangan manusia, tapi di pandangan hati dan matanya. Perwira ini saudara, berhasil membuat Tuhan terheran. Lalu saya mencoba cari tahu, apa yang buat sampai Tuhan itu terheran saudara. Saya ajak kita lihat ayat ke-5 saudara. Mari kita lihat ayat ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara ke depan sebentar, saudara wajar gak kalau kita datang, kita minta dan memohon sesuatu sama Tuhan? Pasti dong. Ya, saya yakin kita juga di tempat ini datang, pasti ada permohonan dalam hati kita. Ya biasanya memang orang datang dengan di hadapan Tuhan membawa list permohonan, itu wajar. Makanya ada namanya list doa, Tuhan berkati keluargaku, berkati keturunanku, berkati hidupku, pekerjaanku, semuanya berkati, wajar. Perwira ini juga datang ke hadapan Tuhan minta sesuatu, memohon. Nah pertanyaan kedua saudara, kalau misalnya, ini misalnya ya Bapak Ibu yang di rumah, yang di sini, ini misalnya hari ini kita semua dapat kesempatan ketemu Yesus langsung, bukan pulang ke rumah Bapak ya saudara, berhadapan dalam anugerah. Saya kasih waktu saudara 5 detik, kira-kira saudara mau minta apa? Yesus dalam kemuliaannya muncul di depan kita. Nah kira-kira saudara mau minta apa coba? Mudah apa sulit? Saya rasa mudah, betul gak? Kesehatan, sekarang kesehatan penting saudara, keluarga, pekerjaan ini sulit. Berkati keturunan, anak cucu, berkati pasangan hidup Tuhan, buat usahaku terus naik,
Singkirkan semua sainganku dalam nama Yesus. Ya, gitu kan. Ya. Ada satu iklan udah lama sih saudara, iklan rokok sekarang udah nggak ada. Tapi itu mirip-mirip dengan cerita ini saudara. Jadi ceritanya ada pasangan laki-laki dan perempuan. Tiba-tiba yang laki-lakinya ini jatuh ke jurang dan nyangkut di satu akar pohon saudara. Lalu muncul jin, saudara tahu ya iklan itu ya yang uangnya piro. Itu tuh iklan itu. Lalu jadi laki-lakinya mau jatuh ke jurang, udah mau mati nih. Lalu jinnya datang ketemu perempuannya. Lalu jinnya berkata, saya kasih kamu satu permintaan. Saudara tahu nggak perempuannya minta apa? Kurus. Dia nggak minta buat pacarnya, dia malah minta aku mau kurus. Ada lagi habis itu di update, aku mau kulitku kembali seperti umur 16 tahun. Orang kalau dikasih kesempatan, apalagi kesempatan emas, apalagi di depan Yesus, cenderung pasti minta untuk diri sendiri, betul gak? Kapan lagi? Nah, kita lihat ayat selanjutnya, saudara. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudara tahu apa yang perwira ini minta ketika dia ketemu Yesus? Dia tidak ketemu dua kali. Ini kesempatan emas satu-satunya. Dia ketemu, dia bisa minta naik pangkat, dia bisa minta makin diberkati dan itu gak salah dan itu gak dosa. Dia bisa minta semuanya. Tapi yang dia minta justru satu anak buah. Kedua, gak ada hubungannya dengan kolega dan dirinya sendiri. Dia minta untuk orang lain. Itu orang terhormat, saudara. Dia tahu dia bisa dapat untuk dirinya sendiri. Tapi dia memastikan orang lain dulu yang sembuh. Perwira ini kalau datang ke KKR, dia gak buru-buru minta disembuhin dulu. Dia akan bawa teman-teman yang sakit dulu, semua udah sakit, ya mungkin baru terakhir dia. Perwira ini kalau hidup zaman sekarang, kalau tiba-tiba gempa bumi, dia bukan yang lari duluan, enggak. Dia akan tenang, dia akan pastikan dulu mana ibu hamil duluan, anak-anak. Dia selalu tahu ada kepentingan yang lebih besar selain hidupnya sendiri. Kita butuh Tuhan untuk itu. Makanya gini saudara, kalau orang ikut Yesus supaya kaya itu gak masuk akal menurut saya. Karena Sakeus udah kaya duluan sebelum kenal Yesus. Sakeus butuh Yesus supaya apa? Nih dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tadinya tukang ambil, tukang rampas, tukang rebut, tukang egois. Jadinya tukang kasih. Tukang mendahulukan orang. Kita butuh Tuhan. Apalagi di masa pandemik yang panjang ini. Menurut saya masa pandemik ini hanya bisa diselesaikan ketika kita mulai berbagi dan tidak egois. Betul gak saudara? Saya bayangin ya kalau perwira ini hidup sekarang. Kalau dia jomblo, pasti dia doanya gini, Tuhan aku udah jomblo, ngenes lagi. Orang-orang ngeledekin aku, katanya tanganku penuh sarang laba-laba, udah lama gak ada yang megang, ya gitu kan. Tapi aku berdoa, untuk 5 temanku yang jomblo juga Tuhan, kirim pasangan hidup buat mereka dulu. Ada gak orang yang doa kayak gitu sekarang? Atau saudara buka nih toko online, ya atau apapun lah, kan sekarang lagi marak kan bertahan hidup jualan online. Tiap hari saudara mulai doa, tuh buat apa? Tuhan, ini toko online sainganku. Ini nih, ini yang buat kadang-kadang pemasukan saya nggak normal karena adanya kompetitor ini. Buat lebih laku dari punyaku Tuhan. Kirim pembeli-pembeli, buat pemiliknya sehat. Tuhan buka tingkap langit. Kirim malaikatmu untuk toko sainganku, buat berhasil dalam nama Yesus. Ada gak yang doa kayak gitu sekarang? Gak ada. Pelayanan aja ego sektoralnya kuat sekarang. Aku. Betul gak? Perwira itu kalau hidup sekarang, saudara. Kalau dia lagi butuh didoain, dia malah doain orang lain. Kalau dia lagi butuh diperhatiin, dia malah perhatiin orang lain. Kalau dia lagi butuh duit, dia nabur yang terbaik untuk orang lain. Bagaimana bisa? Bisa dalam anugerah Tuhan. Dan saudara punya satu tokoh, contoh
di depan mata. Siapa? Ben, betul gak? Itu orang terhormat. Dia kembali dalam rangka untuk mau latihan untuk ibadah, betul? Dia capek. Dia tahu, dia bisa istirahat. Kalau saya baca chat terakhirnya dari Nathan, udahlah istirahat aja. Tapi dia tuh tahu ada kepentingan selain rasa capeknya. Ada kepentingan yang lebih besar dibanding lelahnya. Itu orang terhormat. Buat banyak orang mungkin konyol. Karena apa? Ya mikirin diri sendiri, itu udah pasti gak usah diajarin. Tapi kita butuh firman untuk mendorong kita. Jangan hidup untuk kepentingan diri sendiri dan itu terhormat. Betul gak? Betul gak saudara? Saya rasa kok waktu itu pas saya di sini saya cuma menghadiri sebentar di rumah duka. Tapi saya tahu Ben itu orang terhormat dari kesaksian-kesaksiannya. Dan saudara, itulah orang terhormat. Dia mungkin dia tahu, tapi dia rela. Jujur, kalau kita mau ngomong pelayanan, orang bilang apa sih? Cuma latihan musik, tapi buat orang terhormat itu bukan cuma pelatihan musik. Itu sebuah penghormatan yang tinggi sama Tuhan. Jadi buat saya layak dibilang martir. Sangat layak dibilang martir dan itu adalah sebuah teladan buat kita semua. Setuju gak saudara? Betul? Itu bukan orang bodoh. Nah makanya masih ada orang-orang seperti itu. Saya saksikan saudara. Saya waktu bertobat tahun 2000, saya punya satu mentor, kakak rohani saya namanya Leman. Gak terkenal lah, sangat gak terkenal. Dia dulu seorang bandar besar di daerah Roxy di Jakarta. Akhirnya bertobat, terus dia mulai punya hati sama orang-orang kayak saya. Nah dulu dia yang mentoring saya, dia yang ajarin saya berdoa. Dulu saya tuh kalau buka Alkitab, cari 1 Korintus 3 itu bisa setengah jam. Saya debat dulu, gak ada. Akhirnya dikasih tahu nih halaman sekian. Nah dia yang ngajarin saya doa, baca Alkitab, saat teduh, melayani semua pelayanan dasar dia itu saya kontribusinya dari seorang yang bernama Leman. Dan dia seorang pendoa saudara. Tiap kali dia ajak saya doa, dia selalu sebut 2 orang, suami istri, siapa bandarnya dia di Roxy. Dia sebut, si bapak ini pulihkan, sembuhkan, sembuh. Saya sampai hafal, kadang bosan karena tiap malam dia doakan. Satu kali kami ke Surabaya, datang sebuah acara KKR dan kami pulang ke Jakarta. Semangat semua. Dan setelah itu besoknya orang tuanya menghubungi kami waktu itu tinggal di satu tempat. Leman ada di situ enggak? Terus kami bilang enggak ada. Nah tiba-tiba dia hilang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 5 hari. Dia tuh hobinya nongkrong di menara-menara doa. Dulu kan banyak kayak menara doa. Kita keliling ke Jakarta enggak ketemu. Terus cari sampai akhirnya dalam hati kecil. Ya karena dulu saya pernah kabur dari rumah. Ya, terus papa saya panik. Tempat yang terakhir papa saya cari apa? Kamar jenazah Rumah Sakit Cipto. Sambil berharap dalam nama Yesus mudah-mudahan bukan anak saya. Akhirnya kami pun mulai berpikir meskipun tolak dalam nama Yesus. Enggak lah, masa iya sih. Akhirnya karena sudah 5 hari, pergilah kami ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto di Jakarta. Waktu masuk semua langsung terkaget karena ada topi birunya dia ditaruh di satu tempat. Dan ternyata jenazahnya ditemukan di situ saudara. Jadi ternyata dia itu tidak ada yang tahu dia pergi ke Roxy bandarnya. Dia injilin bandarnya. Lalu apa yang terjadi sama teman-temannya direjeng rame-rame. Jadi posisi jenazahnya itu tangannya begini saudara. Karena dari belakang direjeng dan disuntikkan putau di atas pelipis mata 1, 2. Di sebelah jenazahnya Alkitab terbuka. Diambil sama kapolseknya saat itu dan kapolseknya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sekarang puji Tuhan setahu saya tempat itu clean. Tapi dia mati. Untuk orang-orang seperti saya bisa berdiri hari ini. Saya nggak tahu bernyali sih, tapi kalau udah nyawa kan semua orang udah tahu. Kalau kita melangkahkan kaki ke area situ, belum tentu keluar hidup. Jelas, mereka punya sindikat terorganisir jelas. Saya nggak tahu apa yang membuat dia berani, apa yang membuat dia punya nyali. Baru saya ngerti, di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Orang yang terhormat
punya kasih yang sempurna. Bukan ketakutan yang memimpin hidupnya, tapi kasih itu yang memimpin hidupnya. Makanya dia tahu, sekarang saya ngerti cara orang keluar dari circle yang sulit dia keluar adalah mulai belajar perhatiin orang lain. Saya belajar dalam kacamata firman, kalau kita mau kuat, kuatin orang lain. Kalau kita mau terhibur, hibur orang lain. Apa yang kita pengen orang lain lakukan ke kita, lakukan itu terdulu pada orang lain. Kenapa kita dikumpulkan di sini? Supaya kita tahu cara memberkati orang di kanan kiri kita. Kalau saudara bingung caranya, selesai ibadah, pilih salah satu, traktir dong, makan habis ini. Ya, anggaplah altar call-nya itu, saudara. Ya. Makanya Alkitab berkata, terlebih berbahagia. Siapa di sini pengen bahagia? Semua pengen bahagia. Bahagia datangnya dari Tuhan. Tapi ada tapinya. Berbeda dengan cara berbahagia di dalam kebanyakan orang. Firman Tuhan berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekarang saya tanya saudara, mana yang membuat kita happy hari-hari ini? Uang kita keluar 10 juta, uang orang nambah 10 juta, atau uang orang yang kurang 10 juta, kita yang nambah. Mana yang buat kita bahagia? Ditraktir apa mentraktir? Makanya kita perlu Tuhan untuk itu. Akhirnya saya ngerti kenapa Leman berani menyerahkan nyawanya. Jadi saya bisa begini karena ada satu orang yang gak keberatan. Aneh bin ajaib. Tapi saya tahu itu adalah hasil dari pendalamannya akan firman yang kokoh, saudara. Saya tahu masa pandemik panjang ini, saudara yang di Bali sama kita juga di Jakarta. Tapi ini waktu yang tepat untuk kita berbagi. Selain investasi tentunya, tapi mari belajar dalam hidup ini tidak mementingkan kepentingan orang lain. Alkitab berkata, saudara, hormatilah Tuhan Allahmu. Alkitab juga berkata, hormatilah pernikahanmu. Ingat, orang terhormat menghormati Tuhan, menghormati pernikahan. Kemudian yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Betul? Kenapa kita perlu belajar menghormati Tuhan? Supaya kita juga menghormati setiap pernikahan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Amin. Supaya kita bisa belajar menghormati orang yang ada di kanan kiri kita. Itu sebabnya hari ini saya percaya Tuhan pakai gereja ini menjadi alat yang luar biasa. Tuhan pakai saudara dan saya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kalau ada hal-hal tertentu nih, saudara seperti terjebak dalam sebuah circle di mana saudara sepertinya nggak bisa keluar dari situ. Ada kabar baik pagi hari ini. Berhenti pikirin dirimu sendiri, perasaanmu sendiri, dan hatimu sendiri. Salah satu yang buat saya kuat ketika mungkin menghadapi banyak tantangan pelayanan adalah ketika saya ingat sahabat saya Leman, ketika saya ingat band-band yang ada di Bali, pernah bareng meskipun gak intens. Dan saya percaya Tuhan panggil kita juga menjadi orang-orang seperti itu. Yang setuju katakan amin. Bersyukurlah ada di tempat ini, bersyukur dan tertanamlah di tempat ini. Karena setiap kali kita mendengar firman bersama-sama, kita bertumbuh bersama. Selalu ada orang yang Tuhan kirim di kanan kiri kita untuk kita berkati. Paling tidak berikan senyum. Amin. Amin saudara. Saudara saya tutup dengan ini. Di dalam kitab Ayub dikatakan, singa akan binasa karena kekurangan mangsa. Singa hanya bisa hidup di area perburuan. Ada dua pilihan, kita mau jadi singa yang ada dalam panggilan Tuhan, singa yang ada dalam habitat yang sebenarnya, atau kita menjadi singa yang ada di kebun binatang. Di mana orang nonton, orang tepuk tangan, orang suka, orang bayar. Orang gak suka, orang ganti. Mari kembali pada panggilan hakiki kita. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya salah satu hal yang sederhana. Pikirkan orang lain juga. Pikirkan kepentingan orang lain juga. Dan saya percaya senantiasa kehormatan Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Bukan orang-orang yang gila hormat memaksa orang-orang menghormati. Tapi orang yang dengan kesadaran penuh mengizinkan Tuhan memproses hatinya.
sehingga orang lain di kanan kiri kita bisa diberkati. Saya percaya gereja butuh saudara, amin. Kota butuh kita, bangsa ini juga butuh kita. Saya bersyukur, makanya saya tetap berdoa, jujur aja nih, saya ngomong apa adanya. Saya tetap berdoa, saya punya banyak waktu lebih banyak di Bali dibanding Jakarta. Karena saya tahu ada hal yang besar terjadi di tempat ini, saudara. Dan saya tahu persis tantangan-tantangan yang akan dihadapi teman-teman di sini juga nggak mudah. Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat, amin. Jadi mari hari ini kembali saya mengajak saudara kembali ke tatanan yang seharusnya kita ada dan berdiri. Kembali pada kasih mula-mula, kembali kepada jalan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Karena di situ kemuliaan dan anugerah menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu Tuhan. Terima korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu Tuhan. Yesusku, syukurku Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai yang mengalir di hatiku, yang mengalir, yang mengalir. Di hatiku bagai Tuhan, terima kasih. Ajar kami supaya kami punya kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami supaya dalam hidup ini kami tidak hanya hidup untuk hati, diri, perasaan kami. Kalau hari ini mungkin kami pun gak pernah merasakan bagaimana support itu datang. Aku berdoa hari ini,
Tangan Tuhan melawat kami. Ajar kami supaya kami tahu rasanya Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Berkati setiap kami. Kalau kami datang dengan perasaan yang kosong, hati yang hambar. Saudara dengar baik, ini yang Tuhan taruh di hati saya minta waktu. Kalau saudara datang, kau tawar hati saudara. Kau tahu kau sedang jauh dari Tuhan. Kau sadar betul. Mungkin orang gak tahu, tapi kau sadar betul kau jauh dari Tuhan. Dan dari hatimu yang paling dalam, engkau sepertinya ingin kembali. Punya pengalaman, mungkin menangis di hadirat Tuhan. Rasa intim, tapi sepertinya itu jauh. Dengar baik, pagi ini Tuhan izinkan ada untuk engkau. Saya ingin berdoa, kalau saudara orangnya, taruh tangan kananmu di dada saudara. Saya percaya dia tidak terbatas. Aku berdoa. Sirami kami kembali dengan banjiri kami kembali dengan cinta-Mu. Mengalir, peluk kami. Kalau kami dingin, begitu banyak yang kami hadapi sampai kami udah gak tahu lagi campur aduk perasaan kami. Hari ini jamah kami Tuhan. Hari ini jamah kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, jamah kami, jamah setiap kami Tuhan. Ini doa kami, terima kasih. Angkat keletihan kami, angkat setiap beban kami Tuhan. Angkat setiap beban kami, angkat setiap, saudara buka hati, dia tahu persis. Dengar baik, dia tidak akan memandangmu dengan mata penghakiman. Karena dia tahu A sampai Z hidup kita. Izinkan dia melayani saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, mari sama-sama kita katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Biar terbuka tingkap langit di atas kami Tuhan. Kami dapat kekuatan yang baru. Kami dapat kesegaran yang baru. Kami akan terus melangkah sepanjang hari, minggu, bulan, tahun ini. Sampai kami tutup mata suatu saat. Biarlah Kau mendapati kami setia mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih dari tempat ini lahir orang terbaik. Orang-orang terhormat di mata Tuhan. Melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan Tuhan.
Tuhan proteksi semua jemaat yang ada ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya kedaulatan dan kemuliaan-Mu, kehormatan-Mu menjadi bagian bagi kami di tempat ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang layak menerima segalanya. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Kita yang bersyukur, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Haleluya, sudah diberkati semua. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah. Terima kasih Pastor Yeri yang sudah 2 minggu berturut-turut melayani kita. Saudara, saya sengaja pakai seragam Olimpian saudara ya. Karena kita baru saja sebenarnya merayakan Hari Pahlawan ya, hari yang kurang diperhatikan. Orang-orang yang seharusnya mendapat penghormatan seperti ya firman Tuhan tadi sampaikan. Dan saya memberikan penghormatan buat setiap pahlawan yang sudah sangat banyak berjasa bagi negeri kita walaupun kurang dihargai saudaraku. Saya cucu pahlawan kemerdekaan. Saya bangga saudaraku punya orang-orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk menjadi pahlawan bagi orang lain. Dan saya percaya kita semua juga mengalir dalam diri kita darah pahlawan, darah pemenang. Amin. Saudara gak usah bertempur, kita bawa bambu runcing lagi, udah gak zamannya. Mari jadi pahlawan tepat di mana kita berada. Amin saudara. Jadi pahlawan di rumah tangga kita. Jadi pahlawan yang rela berkorban bagi istri, suami, anak, orang tua, keluarga. Jadi pahlawan dalam lingkungan kita rela berkorban mendahulukan orang lain. Mari kita jadi orang-orang yang terhormat. Bukan cari hormat dari manusia, tapi cari hormat yang hanya daripada Tuhan saja. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita, kita semua diberkati pada pagi. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, harga, kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Amin, 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 amin Tuhan. Engkau saja yang mendapat kehormatan dari kami ya Tuhan. Kami rindu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau berkenan atas kehidupan kami. Saat dunia mencari kemuliaan duniawi, kami hanya mencari kemuliaan yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Kehormatan yang dari dan bagi Engkau saja ya Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat setiap jemaat kami, buat setiap keluarga kami, khususnya buat Ibu Dewi yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau angkat sakit empedu, sakit paru-parunya, dan Engkau jauhkan COVID di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau lindungi jemaat kami ya Tuhan, Engkau lindungi dan Engkau bangkitkan dan Engkau sembuhkan dia. Kami bersyukur sebagaimana Engkau sudah menolong orang-orang yang lain, Engkau juga menolong Ibu Dewi dan jemaat kami yang sakit semua ya Tuhan. Diserahkan bangsa dan negara kami kembali dalam tangan Tuhan. Lindungi dan pulihkan dari wabah ini ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit. Berkati para dokter yang melayani mereka semua. Para pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang tak dikenal ya Tuhan, tetapi sangat dikenal oleh Engkau ya Tuhan. Dan jadikan kami semua juga para pahlawan Tuhan. Berbakti bagi orang-orang di sekeliling kami. Jadi suami yang terbaik buat setiap istri. Bagi istri yang terbaik bagi setiap suami. Jadi anak yang terbaik bagi setiap orang tua. Dan jadi orang tua yang benar-benar membuat anak-anaknya bangga akan diri mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau-lah yang memampukan kami untuk hidup berguna bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan terimalah berkat dari Allah Bapa.
Terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, terima berkat dari Roh Kudus, ketiga yang esa, yang mendengar, yang menolong, yang menjawab setiap seruanmu, dan memberkati engkau, memelihara engkau tak bercacat celah sampai kedatangannya kali yang kedua. Di dalam hormat nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah diberkati dan katakan amin. Puji Tuhan, happy Sunday. Silakan duduk Bapak Ibu yang di rumah. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Haleluya.